Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Sofi Yunida selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar akuntansi, serta rekan-rekan saya yang berbahagia. Kelompok G akan mempresentasikan materi tentang laporan keuangan pada perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki dengan NPM akhir 412. Kemudian ada rekan saya yaitu Eka Fatimatul Zarob dengan NPM akhir 396. Kemudian Dea Devira Veronica dengan NPM akhir 061. Kemudian Anggita Faradila dengan NPM akhir 254. PT Bank Mandiri selanjutnya disebut dengan Bank Mandiri atau Bank, didirikan pada tanggal 2 Oktober tahun 1998 di negara Republik Indonesia dengan Akta Notaris Sucipto nomor 10 berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 75 tahun 1998 tanggal 1 Oktober tahun 1998. Kantor Pusat Bank Mandiri berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kavling 36-38, Jakarta Selatan, Indonesia. Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Bank Mandiri, ruang lingkup kegiatan Bank Mandiri adalah melakukan usaha di bidang perbankan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank Mandiri mulai beroperasi pada tanggal 1 Agustus tahun 1999. Pada tanggal 31 Desember tahun 2023 dan 2022, Ketua Internal Audit Bank Mandiri adalah Danis Subiantoro. Pada tanggal 31 Desember tahun 2023, Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri adalah Teoku Ali Usman, dan pada tanggal 31 Desember tahun 2022, Sekretaris Perusahaan Bank Mandiri adalah Rudi Atorida. PT Bank Mandiri merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa. PT Bank Mandiri terbukti sebagai perusahaan jasa dapat dilihat dari laba ruginya, di mana pada gambar di samping, PT Bank Mandiri memiliki laporan laba rugi yang memuat keseluruhan pendapatan perusahaan selama periode yang ditentukan. Kemudian, gambar di samping adalah lanjutan dari slide sebelumnya, yaitu menunjukkan rincian perhitungan dari laba rugi pada PT Bank Mandiri. Rumus dari perhitungan laba rugi adalah pendapatan dikurangi beban. Maka didapat laba tahun berjalan pada tahun 2023 yaitu sebesar Rp60.051.870. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perusahaan dagang. Perusahaan yang akan saya jelaskan dan saya gunakan adalah PT Era Jaya Swasembada Terbuka. Baiklah, yang pertama, bagaimana perusahaan Era Jaya Swasembada ini bisa dikatakan perusahaan dagang, yaitu bisa kita lihat dari laporan posisi keuangannya. Di sini ada yang namanya persediaan. Jadi kalau perusahaan dagang itu tidak membuat barang dagangannya, tetapi mereka memiliki persediaan barang dagang. Nah, persediaan ini, apakah benar persediaan barang dagang, itu bisa kita lihat dari catatan atau notes-nya ini yang ada di nomor 16 atau 28. Di sini di nomor 26 ada yang namanya persediaan yang tersedia untuk dijual.
Jadi ini bisa membuktikan bahwa perusahaan Era Jaya Swasembada ini termasuk perusahaan dagang. Lalu selanjutnya juga akan kita cari di nomor selanjutnya. Di sini juga ada persediaan, lalu tidak ada penulisan bahan baku ataupun pelayanan jasa. Oke, selanjutnya karena perusahaan ini perusahaan dagang, maka perusahaan ini akan menerima pendapatan yang dimana ada di laporan posisi keuangan, yaitu ada pendapatan. Lalu bisa dicari lebih lengkapnya mengenai pendapatan, ada di sini pendapatan keuangan, lalu ini penjualan. Karena kalau perusahaan jasa tidak mungkin akan ada penjualan. Lalu dalam laporan arus kas juga ada yang namanya penerimaan kas dari pelanggan, yang dimana ini adalah suatu kegiatan jual beli yang dimana perusahaan menerima uang dari pelanggan. Lalu pada catatan atas laporan keuangan atau CALK dituliskan bahwa PT Era Jaya Swasembada Terbuka ini termasuk dalam perusahaan perdagangan ini. Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan usaha perusahaan terdiri atas antara lain perdagangan besar, aktivitas dan jasa, dan industri. Maka dari itu, bisa dikatakan bahwa perusahaan Era Jaya Swasembada adalah termasuk perusahaan dagang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai profil PT Simpson Textile Manufacture Tbk. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1972 dengan nama PT Sandang Usaha Nasional Indonesia, yang mana setelah itu berganti nama menjadi PT Simpson Textile Manufacture pada tahun 1976, yang mana sudah disahkan pada 16 Agustus 1976 tersebut. Nah, PT Simpson Textile Tbk ini bidang usahanya itu meliputi bidang industri tekstil terpadu, memproduksi dan menjual benang, kain, dan produk tekstil lainnya, serta melakukan perdagangan-perdagangan umum. Lalu untuk informasi tambahannya, perusahaan ini memulai kegiatan komersilnya pada tahun 1973, dan anggaran dasar dari perusahaan ini telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan yang terakhir kali yaitu pada tanggal 16 Agustus, pada tanggal 31 Agustus 2021. Perusahaan ini terletak di Jalan Ranggamale nomor 27 Bandung, dan lokasi utamanya yaitu adalah di Jalan Raya Rancakekek KM 25,5 Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan posisi keuangan dari PT Simpson Textile Manufacture Tbk ini. Yang pertama, PT Simpson ini memiliki, tentunya sebagai perusahaan manufaktur, PT Simpson ini memiliki persediaan di dalam aset lancarnya. Persediaan di sini telah dilaporkan sebesar 221
ini 221.972.434. Kemudian untuk pelaporan laba rugi dari PT Sunson ini bisa kita lihat di bawah sini, yaitu dengan memasukkan penjualannya. Di sini ada penjualannya yang dikurangi oleh beban pokok penjualan menjadi laba kotornya, kemudian dikurangi oleh beban usahanya, rugi usaha, ditambah dengan beban pendapatan dan beban lain-lain, maka ini nanti dikurang oleh laba rugi sebelum taksi dan pajak juga, ditambahkan oleh ini penghasilan atau beban pajak, jadi laba rugi atau neto tahun berjalan. Ini karena minus menjadi rugi ya. Kemudian ini ada penghasilan komprehensif lain di sini. Nah, nanti ini menjadi apa, laba atau rugi komprehensif tahun berjalan juga. Nah, selanjutnya kita kembali ke PowerPoint dari kelompok kami. Di sini saya akan menjelaskan mengenai persediaannya. Nah, PT Sunson Tekstil ini terbukti sebagai perusahaan manufaktur yang mana bisa kita lihat dari persediaannya, di mana pada gambar ini PT Sunson Tekstil ini memiliki 3 persediaan. Yang pertama adalah bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Nah, ketiga persediaan tersebut merupakan persediaan yang sesuai dengan persediaan yang dimiliki oleh perusahaan manufaktur. Di sini telah dilaporkan bahan bakunya sebesar 189 sekian, dan barang dalam prosesnya sebesar 3265 sekian, barang jadi sebesar 293110 sekian, bahan pembantu sebesar 28853 sekian, dan suku cadang sebesar 29900 sekian. Kemudian dijumlahkan menjadi persediaan keseluruhan dari PT Sunson Tekstil Manufaktur. Selanjutnya, untuk penghitungan beban pokok penjualan dari PT Sunson Tekstil Manufaktur, di sebelah sini udah disiapkan gambarnya rincian dari perhitungan dari beban pokok penjualan PT Sunson Tekstil pada tahun 2023. Untuk perhitungan dari beban pokok penjualannya, yang pertama PT Sunson Tekstil ini menjumlahkan persediaan bahan baku pada awal tahun dan pembelian bahan baku yang dikurangi dengan persediaan bahan baku di akhir tahun. Maka ditemukan ini pemakaian bahan bakunya sebesar 172.571 sekian, dikurangi oleh ditambah oleh upah buruh langsung sebesar 18.338 sekian, ditambah oleh beban pabrik sebesar 27.563 sekian, dan didapatkanlah beban produksi sebesar 218.473 sekian. Lalu kemudian beban produksi tersebut dikurangi oleh ditambah oleh persediaan barang dalam proses awal tahun dan dikurangi oleh persediaan barang dalam proses akhir tahun. Ini sebagai berikut, ini awal tahun sebesar 1.661 sekian, akhir tahun 3.265 sekian, dan dihasilkan beban pokok produksi sebesar 216.870 sekian. Beban pokok produksi tersebut kemudian dikurangi dengan persediaan barang jadi akhir tahun dan ditambah persediaan barang jadi awal tahun, maka ditemukanlah beban pokok penjualan sebesar 221.993 sekian. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan perusahaan. Yang pertama, PT Mandiri, jenis perusahaan jasa. Tujuan utamanya menyediakan akses keuangan bagi individu perusahaan dan pemerintah. Industri, perbankan, dan layanan keuangan. Fokus utama, layanan keuangan untuk masyarakat dan bisnis, tabungan, kredit, investasi. Produk layanan tabungan seperti tabungan, deposito, kredit, investasi, layanan perbankan, digital, dan jangkauan pasar nasional Indonesia. Peran dalam ekonomi yaitu mendukung inklusi keuangan dan perekonomian Indonesia.
Kemudian PT Era Jaya Swasembada Tbk yaitu jenis perusahaan dagang. Tujuan utamanya memenuhi kebutuhan elektronik masyarakat Indonesia serta menjadi pemimpin pasar dalam distribusi dan penjualan produk-produk teknologi informasi dan teknologi. Industri yaitu elektronik dan telekomunikasi. Fokus utamanya adalah distribusi dan rental produk-produk teknologi, khususnya perangkat telekomunikasi, smartphone, tablet, dan aksesoris, dan layanan terkait. Kemudian ada produk atau layanan seperti smartphone, tablet, aksesoris, SIM card, atau voucher. Jangkauan pasar yaitu nasional atau Indonesia. Peran ekonominya adalah Era Jaya memberikan kontribusi signifikan dalam menciptakan lapangan kerja baik tingkat pusat maupun daerah. Kemudian dari PT Sunsun Tekstil Manufaktur, jenis perusahaan manufaktur, industri tekstil dan manufaktur kain, fokus utamanya produk kain dan produk tekstil. Skala produk layanan, kain dan produk tekstil lainnya, skala perusahaan menengah hingga besar, khusus di tekstil. Peran dalam ekonomi yaitu menyediakan bahan baku tekstil untuk industri fashion, furniture dan produk rumah tangga, menciptakan lapangan pekerjaan di sektor manufaktur, meningkatkan ekspor dan distribusi lengkap, distribusi terhadap devisa negara. Itulah yang saya jelaskan tentang perbedaan perusahaan.